Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci. Alam semesta dan sesama kami, utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya, dan semoga kami tidak hanya mendengarkan tetapi juga mampu melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini mengisahkan tentang bagaimana imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi yang berniat menjerat Yesus dengan mempertanyakan kuasanya berasal dari mana. Sebenarnya imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi yang notabene adalah seorang ahli agama yang seharusnya memiliki intuisi yang tajam mengenai karya-karya ilahi, tetapi justru mempertanyakan keajaiban-keajaiban ilahi yang diperbuat oleh Yesus. Mereka sangat meragukan, mereka kurang percaya, dan mereka sama sekali tidak percaya. Sungguh jelas bahwa motivasi pertanyaan mereka bukan karena mereka ingin lebih percaya atau lebih mengenal Yesus, namun karena zona kenyamanan mereka terusik oleh tindakan-tindakan Yesus. Kemudian Yesus bertanya kembali kepada mereka mengenai kuasa yang ada dalam tindakan Yohanes, yang mana mereka memberikan jawaban dengan mempertimbangkan rasa kenyamanan posisi dan jabatan mereka supaya tidak terusik. Bahwa jawaban mereka kepada Yesus adalah tidak tahu. Kemudian Yesus menjawab, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk senantiasa keluar dari zona nyaman kita dengan membangun persatuan dengan Tuhan dan sesama lewat tindakan kita sehari-hari. Seringkali kita tidak mau meninggalkan zona nyaman kita, sehingga menjauhkan kita untuk dapat berbagi cinta dan kasih kepada sesama kita. Seperti para imam dan tua-tua bangsa Yahudi, kerap kita temukan di mana mereka melakukan berbagai hal untuk tetap berada dalam zona nyaman mereka
dengan mengusik tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus. Sikap ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu terlalu sibuk dengan mengurus orang lain, saling menyakiti dan melukai perasaan sesama, mengabaikan bahkan mengundang permusuhan dengan sesama yang sama sekali sebenarnya tidak menambah apapun dalam kehidupan kita. Kita kerap iri hati, dengki, cemburu, tidak suka, dan banyak hal-hal lain yang merusak hati dan pikiran kita, yang selalu mempertanyakan segala perbuatan baik yang orang lain lakukan. Sebenarnya karena kita tidak sanggup seperti mereka, karena kita tidak mampu, kita kurang memiliki hati dan pikiran yang sama seperti mereka yang sebenarnya ingin menyelamatkan orang. Sehingga relasi tidak berjalan dengan baik dan tidak ada cinta dan kasih dan tidak ada persaudaraan yang terjalin di dalamnya, melainkan hanya membuat luka dan merendahkan orang lain. Oleh karena itu, kita harus keluar dari zona nyaman diri kita dan melihat dinamika kehidupan dunia yang penuh dengan persoalan dan tantangan serta cobaan yang harus kita lalui bersama-sama. Sehingga kita tidak sibuk memikirkan kuasa apa, dari mana, mengapa, dan untuk apa orang lain atau sesama kita berbuat baik, kalau memang jelas-jelas di mata kita bahwa itu adalah keberpihakan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita hanya jago di perkataan atau omongan, tetapi kita tidak jago dalam tindakan atau perbuatan. Yang kita ciptakan hanyalah mengusik orang, membuat orang tidak nyaman, membuat orang terracuni dengan gosip-gosip, pikiran negatif, karangan-karangan bebas yang ada dalam pikiran kita, yang membuat orang lain kurang berkembang atau tidak berkembang karena keegoisan kita, karena kenyamanan posisi atau kenyamanan diri atau kenyamanan pribadi kita di posisi kita. Jika ingin berjalan jauh, berjalanlah sendiri. Akan tetapi jika ingin berjalan cepat, berjalanlah bersama-sama. Marilah saudara-saudari yang terkasih, bahwa Tuhan ingin kita keluar dari jerat kenyamanan yang menjauhkan kita dari Tuhan dan sesama karena keegoisan diri kita tadi. Tuhan menjadi teladan utama kita untuk keluar dari jerat zona nyaman kita. Tuhan rela mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba demi memperdamaikan hubungan kita dengan Allah yang telah rusak karena dosa, kekurangan, kelemahan, keburukan kita. Lewat bacaan Injil hari ini, kita diingatkan juga untuk melepaskan diri dari jerat zona nyaman dan semakin mendekatkan diri pada Tuhan dan sesama melalui tindakan-tindakan nyata demi kebaikan di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan dunia. Semoga kita tidak sama seperti tua-tua Yahudi, orang-orang Farisi, imam-imam yang mengerti tentang hal-hal yang ilahi, justru meragukan peristiwa-peristiwa ajaib yang telah terjadi di depan mata kita. Kita mau mengamini dan mengiyakan, menerima segala karya-karya baik yang telah Yesus lakukan, dan kita coba teruskan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan sibuk dengan memikirkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita dan kebersamaan kita. Tuhan membantu kita dalam masa Advent ini, sehingga kita memiliki hati yang lurus, hati yang kudus, hati yang suci, hati yang dipenuhi dengan nilai-nilai kebaikan untuk sesama. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami senantiasa dibangun dalam kesatuan dengan Dikau sebagai sumber kehidupan dan keselamatan kami. Ajarilah kami untuk merasa lapar dan haus akan sabda-Mu, sehingga kami selalu mencari Dikau dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Allah Bapa kami,
penuntun kehidupan. Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.